di Jepang itu bukan semua orang Jepang itu baik, teman-teman. Pasti ada segelintir orang. Jadi bukan hanya materi yang kita bawa, tapi kalau bisa ilmu yang kita pelajari di Jepang kita bawa ke Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel aku, Aya-chan. Di sini ada dua orang yang bakal cerita pengalamannya kerja di Jepang. Jadi kita simak ya. Ternyata banyak program lain, termasuk salah satu yang diikuti oleh abang-abang ini, yaitu IM Jepang. Itu dia. Dan perkenalan diri dulu dong. Mulai dari abang. Mulai dari aku. Iya. Nihongo de. Indonesia gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Asmadi, biasa akrab dipanggil Mahdi. Saya asal dari Medan dan sekarang di Jepang, tinggal di Osaka. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Selanjutnya bang. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Arisandi, dipanggilnya Erik. Saya berasal dari Medan. Saya di sini sudah 2,5 tahun lah, insya Allah. Yoroshiku onegaishimasu. Nah, itu dia tadi perkenalan dari abang-abang kita yang insya Allah bisa berbagi inspirasi, berbagi informasi ya. Buat abang-abang nih, kan cowok-cowok tuh ada sholat Jumat nih, bisa nggak kasih libur? Jelasin dulu bang. Kalau untuk sholat Jumat, libur tuh ada, itu terpaksa kita harus ambil cuti. Cuti itu berbayar loh, ya sekitar 60% gitu lah, jadi ya pisah gitu. Tapi tidak ada hari khusus libur di hari Jumat, nggak ada. Oh, jadi maksudnya kan di Jepang ini kita punya libur khusus ya, yang dikasih itu buat kayak kita tuh libur tapi libur berbayar tadi. Berbayar ya. Jadi itu yang dipakai ya. Oh, kalau mau libur Jumatan. Ya. Tapi untuk liburnya sendiri dalam 1 minggu ada nggak sih? Maksudnya berapa hari sih gitu dalam 1 minggu tuh? Nah, kalau dalam 1 minggu itu kita jam kerjanya mulai hari Senin sampai hari Jumat. Itu jam produktifnya. Dan untuk Sabtu dan Minggu itu libur, tetapi di hari Sabtu itu ada kemungkinan jam kerja diganti dengan lembur. Jadi boleh pilih kerja atau tidak di hari Sabtu. Tidak ada faktor pemaksaan. Nah, itu. Siapa nih yang sering libur Sabtu dan siapa yang sering lembur? Di antara kalian berdua. Ya, saya sering libur lah. Karena ya Senin sampai Jumat itu cukup, ya alhamdulillah sedikit capek ya. Jadi waktu 1 minggu itu digunakan untuk istirahat. Abang sendiri sering. Kalau saya gimana ya? Tergantung kondisi fisik ya. Jadi kalau sehat walafiat, insya Allah kerja di hari Sabtu, dan kalau tidak memungkinkan ya libur. Oh, jadi itu opsional ya, jadi bisa milih. Kalau mau cari-cari tambahan bisa, boleh, ya kan? Jadi sini tuh banyak banget kesempatannya. Mau nabung-nabung bisa gitu. Untuk teman-teman yang bahasanya dibilang pengejar yen, pengejar dolar. Enggak, kita ngejar yen di sini. Pemburu yen ya. Pemburu yen. Ya, jadi kalau sebagai pemburu yen pastinya, jadi kalau hari Sabtu itu kerja, menurut saya. Ya nggak apa-apa. Emang di sini kerja ya kan? Iya. Tapi jangan lupa istirahat juga ya, jaga kesehatan ya. Insya Allah. Oke. Oh ya, di tempat kerja bisa disediain tempat sholat nggak? Ada waktu sholat nggak gitu? Ada waktu sholat. Ketika itu istirahat siang gitu, itu bisa kita sholat zuhur. Nanti di jam 3 nanti ada namanya coffee time. Coffee time itu ya 10 menit lah gitu. Break time gitu. Break time itu. Oyatsu jika. Oyatsu ya. Itu bisa kita pakai dengan sholat asyar gitu. Sedikit tambahannya teman-teman. Jadi bukan berarti semua peraturan itu sama ya. Jadi setiap perusahaan pasti punya peraturan masing-masing. Mungkin teman-teman yang ada di Jepang saat ini mungkin berbeda perusahaannya, di perusahaannya itu mungkin berbeda peraturannya dengan perusahaan kami gitu. Nah, jadi sebenarnya sih tergantung kita lagi bagaimana cara kita menjelaskan ke orang Jepang. Jadi sebenarnya orang Jepang itu bukannya dia melarang, tapi mereka hanya belum paham gitu. Jadi tetap mereka toleransi. Ya. Jadi pernah kejadian ya, ini teman-teman pengalaman pribadi itu. Jadi sebenarnya itu waktu pertama kali datang kemari, orang perusahaan aku itu nggak tahu tentang sholat, nggak tahu tentang ibadah orang Islam. Mereka tidak tahu. Nah, dari situ aku coba pelan-pelan menjelaskan bagaimana ibadah Islam. Inilah Islam gitu. Jadi aku coba pelan-pelan ngomong sama orang Jepang, dan otomatis dan pastinya dengan bahasa yang baik gitu kan. Jadi insya Allah, alhamdulillah mereka mau menerima gitu. Bahkan untuk di bulan Ramadan ini pernah kejadian. Jadi kami dikasih waktu berpuasa di bulan Ramadan, dan untuk tempat sholat itu dulunya kami itu sholat di lapangan teman-teman. Jadi karena orang Jepang itu sendiri melihat, mereka kok ibadah di luar, kok
ini, Oh, nggak sampai cari tempat segitunya yang ya bersih. berarti ya? Jadi, nah itu, Mm-mm. jadi sampai segitu toleransi orang Jepang. Nah, dan akhirnya mereka menyediakan suatu tempat khusus, itu tempat untuk ibadah kami gitu. Wes, mantap Nah, lah ya. itu merupakan suatu apa ya? Kayak- Seperti ini ya, rezeki gitu, rezeki untuk Iya. mendapatkan waktu. Jadi rezeki itu bukan Waktu hanya dan tempat ya. waktu dan tempat. Waktu dan Jadi tempat. rezeki itu bukan hanya materi, bukan hanya uang, teman-teman. Jadi waktu luang, teman yang baik juga itu merupakan Iya, rezeki. kayak kita ya teman baik Iya, ya. teman yang baik. Alhamdulillah, kan Iya. jadinya silaturahmi nih. Nah, jadi ketika kita menjelaskan pada orang Jepang dan akhirnya mereka paham, insya Allah mereka bakal mengerti dan memberikan kesempatan kita buat beribadah, teman-teman. Jadi Iya. intinya dari teman-teman sendiri menjelaskan kepada orang Jepang gimana Harus dengan cara pintar-pintarnya gimana. Iya, Dan menunjukkan bahwa kita tuh iya ini kesungguhan. loh sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Oke. Bagus berarti ya, alhamdulillah. Iya. Karena orang Jepang juga emang apa sih kayak udah toleransinya tuh tinggi banget. Hmm. Jadi nggak usah khawatir masalah sholat ya, ibadah gitu, nggak usah khawatir. Terus untuk cuti tahunan ada nggak nih? Kalau cuti tahunan ada. Itulah yang berbayar itu ya. Iya, benar-benar. Dalam Iya. setahun berapa kira-kira? Kalau kami 1 tahun itu 11 hari. yang rencana mau pulang pakai itu Iya, benar-benar. Cuman gara-gara lagi keronces jadi nggak jadi ya. Ya. ada Cuman- sedikit mengganggu. Cuman karena lagi pandemi corona, pandemi corona, jadi kita tidak Iya, sama kita ya, senasib kita ya. iya, sedih Iya. banget. Tapi berarti kontrak berapa tahun sih? kontrak 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi belum pernah pulang nih. Belum. Oh, senasib kita. Nggak apa-apa. Makanya rindu banget. Iya. Rindu kampung halaman ya kan. Kampung halaman. Oke. Oh ya, kesannya kerja di Jepang gimana nih? Kesan Ya. apa nih? Kesan baik atau kesan buruk? Ya di mix lah. Mix Kesan ya? baik sama kesan buruk. Mungkin Masing-masing dari- perorangan nih dari ya abang nanya-nanyanya. Ya, abangnya dulu. Kesan apa ini saya juga Mungkin dari kesan baik dulu. Ya, Pengalaman yang ya. bikin wow. bikin wow gitu. pengalaman itu ya. Bikin wow. Setiap orang pasti beda-beda lah ya. Beda-beda, betul. Oke. Kesannya itu ya saya itu tidak menyangka bisa sampai di sini. Awalnya itu cuma sebatas Jepang itu kayak mana, apalagi juga bisa gitu. Jadi gara-gara ada penawaran mau Jepang tuh ketarik dong ya. Ya nyobalah, nyoba iseng-iseng lah gitu. Walaupun niatnya belum sepenuhnya karena dulu itu ya kurang pede aja gitu dengan IQ kita yang rendah. Kalau gitu. dan kita- Kalau rendah nggak nyampe sini. IQ jongkok. Makanya itu ya apa salahnya Iya, kita iya. mencoba. Iya, Karena kalau nggak mencoba kita nggak bakal tahu hasilnya bagaimana. iya benar. Harus berani Harus ini ya, berani, ya. berani keluar, berani. Masalah kalah menang itu urusan belakang lah ibaratnya. Jadi saya coba. Keluar dari zona alhamdulillah. nyaman. Alhamdulillah, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Allah memberi segalanya. Alhamdulillah. Iya. Itu Terus nyampe Jepang gimana setelah nih? sampai di sini itu seperti mimpi gitu ibarat. Oh, kayak gue juga nih. Iya, alhamdulillah bisa bekerja di sini selama 3 tahun di negara maju. Ya, Oh itu ya, pengalaman bekerja di negara yang maju ya. Hmm. Kalau abang sendiri gimana nih? Kesan aku sih karena ya udah 2 tahun kerja di Jepang ya. Oke, Kesan 2 tahun. selama 2 tahun Berarti kerja di udah tahu Jepang. pahit, manis, asam, Iya. asin itu udah lah ya, udah kerasa lah ya. Satu lagi kecut. kecut ya. Jadi kesan baiknya ini mungkin kalau dilihat dari segi teknologi Jepang udah pasti teman-teman udah tahu ya kan. Jadi Jepang memiliki teknologi yang maju. Jadi karena itu ya kita mungkin menjadi mudah dalam melakukan suatu aktivitas. Ya benri. Praktis. Praktis, Kalau bahasa praktis. Indonesianya praktis. Ya. Sumiasui. Sumiasui. Nah, sumiasui gitu ya. Jadi kalau dari pandangan aku sih lebih ke adab daripada orang Jepang. Jadi kita harus pelajari teman-teman. Jadi sebenarnya Jepang ini memang bukan negara mayoritas Muslim, tapi adab mereka itu sudah seperti seorang Muslim teman-teman. Nah jadi gimana adab mereka di jalan maupun di rumah, mereka itu sangat baik ya menurut aku. Jadi satu contoh misalkan nih kita ketinggalan barang, misalkan Oh, iya, handphone iya. misalkan, Pernah pernah dengar ya? Iya, iya. Jadi misalkan kita nih ketinggalan handphone di supermarket kita belanja, terus kita lupa nih. Nah, kalau kita cantumkan alamat di handphone tersebut, insya Allah handphone itu bakal balik lagi ke rumah kita. Dan itu terjadi pada senior-senior aku yang udah dahulu gitu, udah pernah kemari. Aku pas Iya. kedatangan di Kansai Airport, Iya. jadi teman aku ketinggalan HP tapi Hmm. kita udah panik kan, tapi alhamdulillah balik. Nah, ya Balik, jadi balik. seperti itulah teman-teman. Jadi itu yang aku suka. Terus Kejujuran mereka kejujuran ya. mereka benar. Benar-benar. Jadi aku sangat menjunjung tinggi sifat kejujuran. Nah, orang tua aku juga pernah bilang gitu kan ke aku. Oke. Itu yang paling aku suka sama orang Jepang. Terus dalam berlalu lintasnya orang Jepang teman-teman. Jadi kalau kalian ke Jepang, jadi kalian menikmati fasilitas lalu lintas di Jepang, teman-teman akan melihat bahwasanya di Jepang itu lalu lintasnya itu tertib tanpa ada diatur oleh, kalau di Indonesia Polantas ya, polisi lalu lintas. Iya, Nah iya. kalau di Jepang itu tidak ada teman-teman. Jadi jadi memang di Jepang itu kesadarannya tinggi. kesadarannya tinggi. Jadi dalam berkendara juga mereka tertib.
anak-anak yang kecil-kecil itu pernah aku lihat mereka pergi sekolah. Jadi mereka kalau nyebrang jalan itu ya aman insya Allah, karena orang Jepang taat akan peraturan. Dan di Jepang itu jarang yang namanya bunyi klakson, teman-teman. Oh iya. Jadi jarang sekali bunyi Macet klakson. juga jarang Macet soalnya. juga jarang. Nah, jadi itu yang paling aku suka di Jepang. Oke. Kesan-kesan. Sama ini nih, kenapa kita pasang jam di sini, jam maker? Betul. Karena kedisiplinan ya. Jadi ya satu lagi untuk disiplin waktu, memang Jepang itu lebih mengutamakan disiplin waktu. Time is money. Ya misalkan nih kita ini janjian nih, kita ketemu jam 9 dan mereka itu sebenarnya on time-nya itu bukan jam 9 gitu. Tapi on time-nya mereka itu jam 9 kurang 15. Nah, jadi 15 ini untuk prepare, untuk siap-siap gitu. Nggak kayak kita ya, kita capek nih tadi. Enggak lah. Udah. Nah, jadi kalau kita ya mungkin kebanyakan ya. Jadi kita janjian jam 9, datangnya jam 10 ya. Gitu, seperti itu. Oke. Nggak usah dibahas. Orang Indonesia. Introspeksi aja. Terus kesan yang mungkin agak-agak kurang mengenakan atau agak-agak memalukan atau agak-agak bikin kecut-kecut dikit gitu, ada nggak Bang? Kecut kayak Mana ya? Entah, pengalaman yang kayak gitu-gitu lah yang mungkin bikin aduh ngakak gitu. Coba mulai. Dulu lah, Abang dulu. Aku lagi. Ya. Maksudnya biar bisa saya kutip. Ya, untuk pengalaman buruknya di Jepang itu mungkin lebih tepatnya pandangan saya ya, bukan pengalaman buruk. Jadi pandangan saya tentang hal yang buruk di Jepang. Nah, jadi di Jepang itu memang adab mereka menjunjung tinggi. Tapi di samping itu mereka punya kebiasaan yang namanya minum khamr atau minum sake, alkohol. Nah, jadi mereka kalau namanya alkohol itu udah kebudayaan mereka. Jadi kalau mereka minum terus mereka mabuk, ya udah jadi di jalan itu mereka mabuk gitu. Pernah kan? Pernah. Pas kita ketemu pertama kali di Kobe pas Illuminari, ada orang yang cewek itu yang hampir jatuh, aku tarik gitu kan. Itu mabuk ya kan? Itu mabuk. Itu contohnya. Dan itu kalau itu belum lepar sih. Masih mendingan. Jadi sebelumnya juga aku pernah ketemu, jadi laki-laki dia mabuk berat, terus karena mabuknya ini jadi dia mengganggu aktivitas perjalanan kereta api gitu. Jadi sehingga kereta api itu terhentilah, terlambat gitu gara-gara orang tersebut. Kesan buruk ini bukan nggak kesan buruk sih, pengalaman yang nggak menyenangkan apa gitu yang pernah dialamin. Ya orang Jepang itu ibarat contohnya kayak orang sebelah lah gitu. Oh iya ini pengalaman pribadi dia di rumah dia nih. Karena sedangkan tetangganya kita itu sulit untuk berjumpa. Kenapa sulit berjumpa? Karena orang Jepang ini untuk bersosialisasi itu sangat minim gitu. Seperti ya kalau dibilang bahasa kasarnya sapa lu sapa gua gitu. Benar. Sama kayak tetangga gue juga gak kenal. Iya. Padahal di sini kita itu sudah 2 tahun lebih gitu. Tapi sama tetangga juga kita nggak tahu siapa gitu. Bahkan pun berganti-ganti tetangga nggak tahu lah kenapa nggak tahu lah. Kita pun nggak tahu tuh. Kok beda kalau di Indonesia, hai gua dari mana gitu kan. Kalau di sini nggak bisa kepo gitu. Iya, di sini memang karena privasi ya. Privasi menjaga banget privasi. Tapi sedikit tambahan ya. Jadi orang Jepang itu sebenarnya mereka baik, cuman mereka menjaga privasi mereka gitu. Privasi orang juga. Jadi mereka pengalaman sosial, bukan pengalaman sosial, sosialisasinya itu terhadap masyarakat sekitar itu sangat minim. Padahal mereka itu sebenarnya baik. Kalau udah kenal, mereka tuh ramahnya luar biasa. Tapi kalau nggak kenal siapa lo gitu loh ya. Jadi bisa dibilang orang Jepang itu individualismenya tinggi. Iya benar itu individualisme, nggak kayak kita lebih kayak gotong royong, lebih kayak berkemasyarakatan gitu. Oh ya, homesick gimana? Homesick. Ya. Untuk menghadapi homesick, adakah homesick? Ya pasti ada lah ya selama di sini. Siapa dulu nih? Gitu. Abang-abangnya gimana? Aku dulu ya. Jadi udah ya. Kalau homesick sih menurut aku sih bukan hanya merantau ke Jepang ya. Jadi setiap perantau mau dimanapun itu, mau di negara manapun, bahkan di kota manapun, ketika kita berpisah dengan orang yang kita sayangi, kita sayangi gitu, kita cintai, pasti kita merasa yang namanya rindu. Nah ya, jadi jangan nangis Bang. Jangan nangis. Jadi pastinya teman, jadi bukan hanya ke Jepang ya, jadi semua perantau itu pasti merasakan yang namanya homesick, jadi rindu kampung halaman. Ya kalau menurut aku sih ya salah satunya dengan cara
kan teleponan, karena sekarang udah, apalagi sekarang udah canggih ya, Oke. udah bisa video call ya. Jadi kalau kita ngobrol udah kelihatan muka. Kalau dulu mah masih zamannya email, masih ingat nggak? Iya, ingat banget. SMS-an. Ya, SMS-an kirim foto doang. Nah itu saja sudah Udah wow. mengobati rasa rindu. Nah apalagi yang Oke, dengan sekarang pakai Bisa kita, tahu bisa kegiatan itu dan langsung lihat ya. Nah menurut Oke. aku sih gitu. Sekarang juga kayak gini bisa nanti Bisa. bikin YouTube orang pada lihat ya kan, Iya, bisa betul. berbagi informasi juga. Iya. Oke. Oke. Oh, Dari ya. abangnya? Jawaban saya sudah diwakili nih. Iya, Tuh kan, makanya dia nyaranin abang Ya. dulu biar dia bisa ikut gitu loh. Kayaknya dari tadi aku aja yang jawabnya. Ngalah terus ini, ngalah terus abangnya. Oke. Yang paling banyak ditunggu, yang paling banyak ditanyain, dikepoin, tapi ini tergantung abangnya sih mau jawab enggak. Kira-kira gaji setiap pemagang tuh berapa gitu? Sudah saya juga. Gaji rata-rata di Jepang. Nah bisa Oke. searching di Google, tetapi kalau untuk jelasnya mungkin bisa lihat di video Oh itu kalau ya sebelumnya. gitu. Oke. Tapi Tapi kalau- kurang lebih sama bang. Kurang Iya, lebih sama. Oh, Iya. Hanya iya. saja berbeda itu Beda di jam lembur. Jam lembur ya. Nah, jadi beda sebenarnya sih jam kerja, upah kerja itu hampir sama ya. Yang hanya Iya. membedakan itu lembur, dan satu lagi kita mendapatkan yang namanya bonus Oh tambahan. iya. Nah, jadi setiap perusahaan saya rasa itu berbeda, karena ada yang cuma dapat setahun 2 kali, ada yang setiap bulan dapat. Nah, itu Oh. masing-masing Kalau ada. kalian di mana bang? Kalau kami mana Setiap ya? bulan? Kami ada namanya bonus bulanan juga ada. Oh ada bulanan, Ada. mantap lah. Nah, Alhamdulillah. Lebih banyak mereka lah. Ya, Bonus rezeki anak target. soleh. Iya. Tapi bonus bulanan ini bersyarat gitu. Oh ya gimana Iya. sih syaratnya? Kalau misalkan bonus tahunan kan Ah. kayak Mbak sendiri kan ada ya bonus tahun musim panas dan Musim panas sama musim dingin. itu saya rasa itu semua dapat ya. Jadi kalau untuk kami bonus bulanan ada, tapi dengan syarat itu ketika perusahaan tembus omset. Jadi omset mereka Melebihi mencapai target mereka dan lebih, mereka akan mengeluarkan tunjangan bagi untuk karyawannya. Terus mantap lah Mantap, ya. dan- Tapi beda ya setiap perusahaan beda ya. Beda. Makanya aku Aku aja bilang nggak dapat. Buat calon pemagang atau calon dari teman-teman yang pengen kesini, apa sih yang pengen diucapin gitu? Iya. Siapa dulu nih abangnya? Abang Dok? bang biar nggak ini terus. Curang dari tadi saya aja yang jawab. Maklum ya. Kalau gini kalau di kamera dia pendiam tapi aslinya ya ampun. Udah. pesan buat yang mau minat ke Jepang. Oke. Pesannya ya Oke. selalu semangat lah. Jangan lupa berikhtiar, bertawakal pada Allah SWT. Doa minta Ya, dan restu dari bisa restu dari Allah dan sama kayak gue. orang tua. Oke. Karena doa orang tua itu mustajab gitu loh. Menembus langit ketujuh. Masya Allah. Ya, Oke. dan teruslah berjuang sampai semampu kalian. Oke. Maksimal lah gitu. Oke. Kuatan mental. Oke. Jika ada ujian itu dan sementara aja karena ya kayak Doa nih Pak. hati mental, hati Amin. sikap, Amin. banyak Ya. banyak belajar gitu. Oke. Buat kalian semuanya, tekad kalian kemari Oke. agar tidak down di sini gitu. Iya. Sampai situ aja sih. Oke, Ya. Abang. Kalau saran dari aku sih, buat teman-teman yang ingin magang ke Jepang ataupun bekerja ke Jepang, yang pertama itu harus siap mental teman-teman, karena kita jauh dari keluarga otomatis, dan pastinya kita merasakan yang namanya homesick atau rindu dengan keluarga. Dan itu teman-teman harus punya mental. Dan yang kedua, mental terhadap kerja di Jepang. Jadi di Jepang itu bukan semua orang Jepang itu baik teman-teman, pasti ada segelintir orang yang mungkin bukan, bisa dibilang sedikit bukan cerewet ya, kibisi agak galak. galak gitu. Jadi bukan serta merta baik, pasti Di ada, mana-mana pasti ada. teman-teman juga harus persiapkan yang namanya bekal ilmu, yang terutama bahasa Jepang ya tentunya. Oke. Iya, Itu karena kendala kendala setiap memang perantau sih yang benar sih. bekerja di Jepang. Ya karena kalau kita kurang dalam berbahasa, otomatis kita juga sulit dalam bekerja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga sulit. Misalkan nih kita belanja di swalayan, kan kita nggak pakai bahasa Indonesia, Iya, oke. otomatis kita pakai bahasa Jepang, atau kita nyasar bisa namanya. nyasar tentunya ya kan. Jadi kita harus kuasai bahasa. Ya nggak perlu 100%, Oke. paling tidak 40% saja bahasa Jepang Oh iya. udah bisa. Soalnya banyak yang nanya nih, kalau misalnya nggak tahu bahasa Jepang secara lancar gimana? Nggak apa-apa ya kan? Namanya Nggak apa. belajar. Jadi ya sama, aku dulu juga gitu. Jadi pertama-tama memang gugup gitu dalam berbahasa Jepang. Iya. Intinya selalu mencoba dan terus mencoba, walaupun bahasa Jepangnya tidak lancar ataupun terdengar aneh bagi orang Jepang, yang penting kita terus mencoba.
nanti dari situ kita akan belajar, oh ini bahasa Jepangnya salah, Iya. oh ini bahasa Jepangnya benar. Nah dari situ kita bisa mengoreksi. Dan mereka menghargai. Dan iya, Yang mereka mau belajar juga sangat menghargai. Dan yang ketiga, teman-teman ketika ke Jepang itu harus punya planning, teman-teman. Jadi jangan hanya ke Jepang itu, wah nanti aku dapat duit, aku nanti kerja di Jepang senang-senang, bisa jalan-jalan. Jadi saran aku sih teman-teman harus punya planning sebelum teman-teman ke Jepang. Jadi ketika di Jepang, jadi kalian tidak merasa bosan ataupun kalian tidak merasa hampa karena punya tujuan gitu ke Jepang untuk apa. Nah dari di Jepang ini kita belajar, terus ilmunya ini jadi bukan hanya materi yang kita bawa, tapi kalau bisa ilmu yang kita pelajari di Jepang kita bawa ke Indonesia ya, untuk kita kembangkan di Indonesia. Jadi permasalahannya teman-teman ketika ke Jepang, jadi bukan apa yang harus dilakukan di Jepang, tapi apa yang harus kita persiapkan setelah pulang dari Jepang. Nah, dan menurut aku itu yang paling penting, teman-teman. Iya. Mungkin itu aja sih, teman-teman. Dan jangan lupa minta doa restu dari orang tua, ya. Setiap orang pasti sama ya. Iya. Dan restu mertua. Dan restu mertua ya. Kalau ada. Oke. Jadi itu intinya tadi, kita harus punya planning, harus punya tujuan awal. Jadi di saat kita down, kita lagi homesick, kita pokoknya lagi galau, kita bisa kembali lagi ngingat tujuan awal kita ke Jepang tuh apa, sehingga kita bisa semangat lagi. Insyaallah. Oke, kita harus semangat ya. Insyaallah. Dan teman-teman juga harus semangat. Oke. Gambare. Oke, itu ya. Semoga video ini bermanfaat, informasi tersebut bermanfaat. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di komen di bawah. Dan jangan lupa Beritahu sama keluarganya. Sama teman dikasih tahu. lengkap udah diwakilin udah. Oke, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.